Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa dan siswi Ibu di Min 2 Batam. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak. Mohon untuk diperhatikan video ini sampai selesai ya. Materi pembahasan kali ini yaitu kisah Nabi Ismail alaihi salam. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Baiklah anak ibu, dalam meneladani perilaku Nabi Ismail, pelajaran yang dapat diambil yaitu Nabi Ismail alaihissalam merupakan seorang anak yang taat kepada Allah. Terlihat ketika Nabi Ibrahim memberitahu adanya perintah Allah untuk mengorbankan Ismail, Ismail tidak menolak. Nabi Ismail patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu.
Nah, selain itu, Nabi Ismail alaihissalam juga merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau tidak membenci ayahnya, meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang yang tandus. Nabi Ismail alaihissalam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya, Nabi Ibrahim, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk dilakukan. Keteladanan Nabi Ismail selanjutnya yaitu selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajak berdialog untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu mengorbankan Ismail. Ismail mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ibrahim termasuk orang yang saleh. Nah, sudahkah kita meneladani kisah Nabi Ismail dalam kehidupan sehari-hari? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membahagiakan kedua orang tua dengan mematuhi dan menaati perintah kedua orang tua, karena segala yang diperintahkan oleh kedua orang tua, insya Allah yang terbaik untuk kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.